Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktarina, NPM C1C020105, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Bengkulu, dari kelas E. Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Langsung saja pada pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Baiklah, saya akan menjawab yang pertama yaitu konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang maha esa, yang maha pencipta, yang maha abadi, yang maha kuasa, yang maha pemberi takdir dan hakim bagi seluruh alam semesta. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan yang maha kuasa. Allah lah yang wahid dan esa. Dalam keyakinan umat Islam yang wajib disembah dan dipertahankan adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada selain Dia. Permasalahan muncul di seputar cara manusia mengetahui adanya Tuhan dan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Hasil permasalahan itu dapat berkembang dan selanjutnya melahirkan suatu kajian keagamaan tersendiri seperti yang kita kenal sebagai ilmu tauhid atau ilmu keesaan Allah dan ilmu kalam. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Nah, pada dasarnya konsep Tuhan dalam perspektif agama-agama menemu satu titik bahwa Tuhan merupakan satu zat yang menjadi tujuan akhir setiap umat manusia yang di dunia, yang sangat berperan penting atau vital dalam kehidupan manusia itu sendiri. Karakteristik yang mendasar dan membedakan antara konsepsi ajaran agama Islam dengan agama lainnya adalah pada lapangan ekstertorisnya atau syariat yang berisikan tentang tata cara beribadah kepada kepercayaan atau Tuhan masing-masing. Pada kali ini saya akan memberikan contoh konsep ketuhanan pada agama Kristen dan agama Hindu. Pada agama Kristen, konsep ketuhanannya adalah Tuhan itu adalah Esa. Tetapi di dalam Tuhan yang Maha Esa itu terdapat 3 oknum yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhan Tritunggal tetapi satu adanya. Hal inilah yang membuat seseorang atau kepercayaan ataupun orang-orang memiliki kepercayaan lain agak sulit dalam mempercayainya karena terdapat suatu 3 oknum yang menjadi Tuhan atau kepercayaan mereka. Selanjutnya yaitu konsep ketuhanan menurut agama Hindu. Dalam agama Hindu, konsep ketuhanan memiliki beberapa konsep keagamaan yang telah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut meliputi pelaksanaan yajna, sistem cuturwarna, pemujaan terhadap dewa-dewi, dan trihitakarana, dan lain sebagainya. Baiklah, yang kedua, saya akan menjawab soal yang kedua yaitu jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimanakah fungsi dan kedudukan manusia itu sendiri dalam Islam. Menurut Al-Quran, manusia dikenal dalam 3 kata yang bisa diartikan sebagai manusia, yaitu adanya al-basar, yang kedua yaitu al-insan, dan yang ketiga yaitu anas. Yang pertama yaitu al-basar, artinya yaitu gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat dan dapat memakan sesuatu, berjalan dan berusaha untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua yaitu adanya al-insan, yaitu makhluk mukallaf yang diberi tanggung jawab mengemban amanah Allah untuk
menjadi khalifah dalam rangka memakmurkan bumi. Dan yang ketiga yaitu ada Anas. Dalam konsep Anas pada umumnya dihubungkan dengan konsep manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan atau pertolongan dari orang lain. Perlu kita ketahui bahwa menurut Islam manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia tidaklah muncul dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 2 menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal darah. Selanjutnya Al-Quran surat Al-Tahrik ayat 5 menjelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 3 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjawab fungsi manusia dalam Islam. Adalah yang pertama yaitu mempelajari ilmu Allah, yaitu Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad dan diteruskan oleh Muhammad kepada umat manusia seperti kita. Yang kedua yaitu mengajarkan ilmu Allah kepada manusia lainnya, yaitu dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis dan as-sunnah. Dan yang ketiga yaitu membudayakan ilmu. Yang artinya ilmu yang telah kita ketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri dahulu dan diterapkan sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat kita ketahui bahwa fungsi manusia dalam Islam yaitu sebagai khalifah, yaitu membangun dan mengelola segala potensi alam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan manusia dalam Islam yang pertama adalah manusia sebagai hamba Allah. Namun tidaklah selain hamba Allah saja kedudukan manusia dalam Islam yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah Allah, yang artinya tentunya manusia sebagai makhluk Allah yang mendapatkan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ciri-ciri orang beriman dan bertakwa. Yang pertama yaitu jika disebut nama Allah maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tidak terdapat dari syaraf memorinya, serta jika dibacakan ayat suci Al-Quran maka bergejolaklah hatinya untuk segera melaksanakan membaca Al-Quran tersebut. Yang kedua, senantiasa tawakal. Yang ketiga yaitu tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjalankan pelaksanaannya. Yang keempat itu menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Yang kelima, menafkahkan rezeki yang diterimanya dan menunaikan zakat. Yang keenam, menjaga kehormatan dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dan yang ketujuh yaitu memelihara amanah dan menempati janji. Dan yang terakhir yaitu berjihad di jalannya Allah dan suka menolong antar sesama. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu hubungan iman dan takwa dalam kehidupan. Keimanan dan ketakwaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang berpandangan dan bersikap baik dalam kehidupan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan iman adalah percaya pada pandangan dan sikap hidup dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang benar imannya, dan orang-orang yang benar imannya adalah orang-orang yang memiliki sifat dan akhlak yang mulia.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan iman dan takwa adalah ketakwaan merupakan buah daripada iman yang benar-benar datang ditandai oleh mulianya akhlak seseorang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkannya dengan ajaran kekerasan seperti yang terjadi pada ISIS. Islamic of Iraq and Syria. Bagaimanakah pandangan saudara tentang ISIS, dan menurut saudara bagaimanakah semestinya Islam dikembangkan? Baiklah, menurut saya, pandangan saya mengenai ISIS adalah apa yang dilakukan oleh ISIS tidak bisa dibenarkan jika dilihat dari sudut ajaran agama Islam, tuntunan Rasulullah SAW, dan telah melanggar peraturan negara yang sah. Selain itu juga, ISIS tidak sesuai dengan ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dan bertentangan sekali dengan isi dalam Al-Quran. Di sini jelas bahwa ISIS tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum agama maupun sisi hukum negara. ISIS atau mereka bertindak membawa Islam untuk menutupi kepentingan mereka dan tidak menutupi kemungkinan politik ekonomi yang menjadi kepentingan mereka sendiri. Menurut saya, Islam seharusnya dikembangkan dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang, tanpa adanya kekerasan dan paksaan yang mengikat seseorang. Nah, kehadiran Islam dan keberadaan umat Islam seharusnya membawa kedamaian dan rahmat bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimanakah sifat-sifat tersebut dia akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup saudara. Baiklah, sifat Nabi yang pertama yaitu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khasyah. Dengan memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga diri kita dari perbuatan salah, karena setiap kelakuan atau kesalahan yang ingin kita perbuat akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita memiliki perasaan takut kepada Allah, perbuatan jahat yang ingin kita lakukan itu terbatalkan. Yang kedua yaitu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau khusyuk. Seseorang yang mempunyai sifat khusyuk akan selalu tunduk dan pasrah pada setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepahit apapun persoalan hidup yang sedang kita terima akan selalu kita hadapi dengan sikap tenang dan wajah penuh, sehingga dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing akan adanya keikhlasan dalam menjalani setiap cobaan dan rintangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga yaitu tidak sombong pada siapapun atau tawadu. Muslim yang tangguh dialah yang menghormati semua lapisan, baik kaya maupun miskin, tua ataupun muda. Itulah kata-kata pepatah. Dengan memiliki sikap ini, kita sebagai manusia akan menciptakan suatu lingkungan yang aman, damai, dan tentram, sehingga akan terciptanya suatu kehidupan yang nyaman bagi kita sendiri dan orang sekitar. Dan yang keempat yaitu punya akhlak yang bagus atau husnul khuluq. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Dengan kita memiliki akhlak yang bagus, maka akan terciptanya kehidupan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata masyarakat. Karena dengan kita memiliki sifat baik, yang memiliki sifat seperti Rasulullah,
akan berdampak baik kepada kehidupan kita. Yang kelima yaitu hidupnya tidak hanya berorientasi pada dunia atau zuhud. Nah, dengan tidak hanya berorientasi pada dunia, maka dengan demikian kita dapat menjaga keseimbangan antara dunia dan di akhirat. Sehingga kehidupan kita tidak di dunia sehingga kehidupan kita di dunia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan pada nantinya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.